Baik, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai istilah kunci, misteri akan Tritunggal, dan ungkapan iman akan Tritunggal di dalam gereja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai Tritunggal menurut pandangan kitab suci, bapak-bapak gereja, dan dogma iman Katolik. Pada kesempatan hari ini kita belajar khusus untuk mendalami mengenai istilah-istilah kunci dan ungkapan-ungkapan iman akan Tritunggal Maha Kudus di dalam gereja. Pertama, istilah yang perlu kita ketahui adalah istilah mengenai substansi atau hakikat dan pribadi Tritunggal Maha Kudus. Perlu kita sadari dan perlu kita pahami bahwa kemarin kita sudah membahas mengenai substansi dan pribadi Tritunggal Maha Kudus ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa substansi seringkali diterjemahkan sebagai hakikat atau kodrat dari kita. Semua orang mempunyai kodrat yang sama, yaitu sebagai manusia. Kemudian pribadi, setiap orang mempunyai pribadi yang berbeda. Aku berbeda dengan aku yang lain. Pribadi yang unik, yang beragam, yang tidak dapat disamakan. Di dalam Trinitas, substansi ini ada hanya satu, yaitu Allah. Kemudian di dalam Trinitas, pribadi terdapat tiga, yaitu pribadi sebagai aku, sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian pribadi yang membedakan ketiga pribadi tersebut adalah hubungan timbal balik antar ketiganya. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Kristus, Tritunggal Maha Kudus merupakan satu substansi, yaitu sebagai Allah. Hal ini tidak bisa dipecahkan karena ini merupakan suatu substansi atau hakikat yang sungguh-sungguh merupakan kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh konsep Tritunggal Maha Kudus ini. Kemudian di dalam Tritunggal Maha Kudus terdapat tiga pribadi, meskipun satu hakikat, satu substansi sebagai Allah, tetapi mempunyai tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian istilah yang kedua yang perlu kita ketahui adalah argument of fittingness. Menurut filsuf Aristoteles, manusia mempunyai akal budi. Akal budi terdiri dari intelek dan keinginan. Intelek dan keinginan memampukan manusia melakukan dua perbuatan, yaitu mengetahui dan mengasihi. Intelek dan keinginan memampukan manusia melakukan dua perbuatan, yaitu mengetahui dan mengasihi. Berdasarkan prinsip, seseorang tidak dapat memberi jika tidak lebih dahulu mempunyai. Maka Tuhan yang memberikan kemampuan pada manusia untuk mengetahui dan mengasihi, pastilah Tuhan sudah memiliki kemampuan tersebut secara sempurna. Jika kita mengetahui sesuatu, kita mempunyai konsep tentang sesuatu tersebut di dalam pikiran kita, yang kemudian dapat kita nyatakan dalam kata-kata. Maka di dalam Tuhan pengetahuan akan dirinya sendiri dan segala sesuatu terwujud di dalam perkataannya yang kita kenal sebagai sabda atau firman. Dan sabda ini adalah Yesus, Sang Allah Putra sendiri. Jadi di dalam pribadi Tuhan terdapat kegiatan intelek dan keinginan yang terjadi secara sekaligus dan ilahi, yang mengatasi segala waktu, yang sudah terjadi sejak awal mula dunia. Kegiatan intelek ini adalah Allah Putra Sang Sabda. Rasul Yohanes mengatakan pada permulaan Injilnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Selanjutnya, kesempurnaan manusia sebagai makhluk personal dinyatakan tidak hanya melalui kemampuannya untuk mengetahui, namun juga mengasihi, yaitu memberikan dirinya kepada orang lain dalam persekutuannya dengan sesama. Maka tindakan mengasihi hanya bisa terjadi bila ada pribadi lain yang menerima kasih tersebut. Demikian pula Allah tidak mungkin Allah sendirian, pasti sejak semula hidup dalam persekutuan dengan yang lain, sehingga keberadaannya, kasihnya, dan kemampuannya untuk bersekutu dapat terwujud dan dapat menjadi contoh sempurna bagi kita dalam hal mengasihi.
Dalam hal ini hubungan kasih timbal balik antara Allah Bapa Putra dengan Putranya Sang Sabda mengembuskan Roh Kudus, dan Roh Kudus kita kenal sebagai pribadi Allah yang ketiga. Kemudian istilah kunci mengenai Tritunggal yang perlu kita ketahui adalah argumen dari definisi cinta kasih. Seperti yang telah disebutkan di atas, argumen dari Aristoteles tadi, kasih tidak mungkin berdiri sendiri, namun melibatkan dua pihak. Sebagai contoh, kasih suami istri melibatkan kedua belah pihak, maka disebut sebagai saling mengasihi. Kalau Tuhan adalah kasih yang paling sempurna, maka tidak mungkin Tuhan tidak melibatkan pihak lain yang dapat menjadi saluran kasih-Nya dan juga dapat membalas kasih-Nya dengan derajat yang sama. Jadi Tuhan itu harus satu, namun bukan Tuhan betul-betul sendirian. Jika tidak demikian, maka Tuhan tidak mungkin dapat menyalurkan dan menerima kasih yang sejati. Orang mungkin berargumentasi bahwa Tuhan bisa saja satu dan sendirian, dan Dia dapat menyalurkan kasih-Nya dan menerima balasan kasih dari manusia. Namun secara logis hal ini tidaklah mungkin karena Tuhan Sang Kasih Ilahi tidak mungkin tergantung pada manusia yang kasih-Nya tidak sempurna, dan kasih manusia tidak berarti jika dibandingkan dengan kasih Tuhan. Dengan demikian sangatlah masuk di akal jika Tuhan mempunyai kehidupan batin, di mana Dia dapat memberikan kasih sempurna dan juga menerima kembali kasih yang sempurna. Jadi dalam kehidupan batin Allah inilah Yesus Kristus berada sebagai Allah Putra yang dapat memberikan derajat kasih yang sama dengan Allah Bapa. Hubungan antara Allah Bapa dan Allah Putra adalah hubungan kasih yang kekal, sempurna, dan tak terbatas. Kasih ini membuahkan Roh Kudus. Dengan hubungan kasih yang sempurna tersebut, kita mengenal Allah yang pada hakikatnya adalah kasih. Kesempurnaan kasih Allah ini ditunjukkan dengan kerelaan Yesus untuk menyerahkan nyawanya demi kasih-Nya kepada Allah Bapa dan kepada kita. Yesus memberikan dirinya sendiri demi keselamatan kita agar kita dapat mengambil bagian dalam kehidupannya oleh kuasa Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Kemudian kita memasuki ungkapan akan Tritunggal dalam gereja. Ungkapan akan Tritunggal dalam gereja yang pertama adalah tanda salib. Dengan membuat tanda salib, kita hendak mengungkapkan iman akan karya penyelamatan Allah yang sejak semula sudah direncanakan dan dilaksanakan Bapa dengan berbagai cara, dan yang secara khusus dinyatakan dalam sengsara dan wafat serta kebangkitan putranya Yesus Kristus, dan yang berkat Roh Kudus masih berlangsung hingga sekarang ini. Kemudian ungkapan akan Tritunggal dalam gereja yang kedua adalah doa kemuliaan atau gloria. Dalam nada ini kita juga memuji Putra Allah yang setara dengan Bapa yang menghapuskan dosa dunia, yang menebus kita. Dalam penutup nada ini kita sekali lagi mengingat hidup Allah Tritunggal dan Kristus penebus kita yang mewahyukan Bapa bersama dengan Roh Kudus sekali lagi menjadi pusat cinta kasih dan pujian kita. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kemudian ungkapan yang ketiga adalah syahadat atau credo. Isi syahadat atau credo dengan sangat jelas mengungkapkan iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Syahadat atau credo merupakan ringkasan seluruh sejarah karya penyelamatan Allah, mulai dari penciptaan, penjelmaan, kesengsaraan, wafat, kebangkitan, kenaikan ke surga, kedatangan Roh Kudus, kedatangan Kristus kembali, misteri gereja, sakramen-sakramen, sampai dengan kehidupan kekal. Oleh karena itu, setiap kali kita mengungkapkan syahadat atau credo, kita mengenal seluruh sejarah penyelamatan yang dilaksanakan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Sejarah penyelamatan adalah sejarah keselamatan yang berasal dari Bapa, terlaksana oleh Putra, dan dilanjutkan oleh Roh Kudus di dalam gereja sampai pada akhir zaman. Kemudian ungkapan yang keempat adalah doksologi. Doksologi artinya doa pujian. Doa ini diungkapkan
Doa ini diungkapkan pada akhir dari doa syukur agung pada waktu perayaan Ekaristi. Doksologi memperlihatkan 3 macam relasi hubungan kita dengan Kristus, oleh Kristus, dengan Kristus, dan dalam Kristus. Oleh Kristus artinya adalah menekankan perantaraan Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah Bapa dan manusia. Dengan Kristus bersama Kristus berarti bukan Kristus sendiri saja yang mempersembahkan kurban, tetapi seluruh gereja mempersembahkannya bersama dengan Dia. Dalam Kristus sangat dekat dengan istilah dalam Roh Kudus, dan memang tekanan doksologi menuju ke sini. Kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan pujian. Roh Kudus begitu menyatukan kita dengan Kristus, sehingga hubungan kita dengan Bapa menjadi sama seperti hubungan Kristus dengan Bapa. Jawaban amin yang kita ungkapkan menjadi sungguh-sungguh pengakuan iman kita yang penuh dan lengkap. Ungkapan yang kelima adalah pembaptisan. Pembaptisan yang dilaksanakan dalam gereja Katolik mengungkapkan rumusan Trinitas. Pada waktu membaptis, imam mengungkapkan nama orang yang dibaptis dan memberikan rumus, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui pembaptisan ini, orang yang dibaptis dipersatukan dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Mari setelah kita memahami mengenai istilah kunci Tritunggal dan ungkapan akan Tritunggal dalam gereja, mari kita berefleksi jenak, menginginkan diri kita saja untuk mendengarkan bacaan sebagai berikut. Teman-teman yang terkasih, banyak orang menyangka Tritunggal Maha Kudus itu hanya berisi ajaran yang sulit dipahami. Padahal sebenarnya kita seringkali mengalami sendiri kehadiran dan karya Allah yang Tritunggal dalam kehidupan sehari-hari. Karya khas yang selalu diimani sebagai karya khas dari Allah Bapa ialah menciptakan. Tentu saja karya menciptakan adalah juga karya Putra dan Roh Kudus, tapi secara manusiawi lebih dipahami sebagai karya Bapa. Kita mengalami karya penciptaan ini dalam peristiwa kelahiran, pertumbuhan, dan sebagainya. Setiap kali kita mendengar tangis bayi-bayi yang baru dilahirkan dan melihat matanya yang bening, kita mengalami karya Bapa yang menciptakan. Setiap kali kita melihat tanaman tumbuh, bunga-bunga mekar, burung-burung yang berkicau dan terbang membelah cakrawala, kita mengalami karya Bapa yang menciptakan. Setiap kali kita melihat mentari terbit, bintang-bintang gemerlap di langit, bulan purnama yang terang benderang, dan deburan ombak yang membahana, kita mengalami karya Bapa yang menciptakan. Karya khas dari Allah Putra adalah menebus, memperbaiki yang rusak, dan menyembuhkan yang luka lahir batin. Setiap kali kita mengalami peristiwa penyembuhan, peristiwa pertobatan dan pemaafan, peristiwa kebangkitan sesudah kejatuhan, dan peristiwa rekonsiliasi, kita mengalami karya Allah Putra yang menebus, yang memulihkan, dan memperbaiki. Karya khas dari Allah Roh Kudus adalah memperbarui, meneguhkan, dan mempersatukan. Setiap kali kita mengalami kekuatan cinta, terpulihnya pengharapan dan cita-cita kita, menguatnya rasa persaudaraan dan persatuan, kita mengalami karya Roh Kudus yang penuh daya untuk memperbarui dan memperindah bumi ini. Maka yang dibutuhkan dalam diri kita adalah iman, keterbukaan hati akan karya Tritunggal, dan menanggapinya melalui tindakan konkret. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan pertama saya sudah mengungkapkan dan memberikan pesan bahwa untuk memahami konsep Tritunggal ini bukanlah semata-mata kita mengandalkan akal budi kita sebagai manusia, tapi juga kita sepatutnya dan seharusnya kita juga harus melibatkan iman kita dan membukakan hati kita supaya kita dapat memahami misteri akan Tritunggal Maha Kudus ini. Demikian dari saya teman-teman penjelasan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan tersebut di dalam kolom komentar yang tersedia. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga materi ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi teman-teman.